Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini untuk cintanya kamu atau percintaan kamu di 2025. Yes, dan ini waktunya untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak. Pisces itu Pisces ya, kalau kamu nggak tahu. Ya, aku nyebutnya dengan sebutan di luar negeri ya, Pisces atau barat. Oke, secara western pembacaan ini aku lebih condong ke astrologi Vedic atau sidereal. Oke, so kita lihat orakelnya, dan kalau kamu pengen counseling personal cek aja link website aku di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, untuk kamu waktunya untuk Pisces atau Pisces ya. Gimana cintanya kamu di 2025? Oke. Wow, time to go. Ada apa ini? Sekarang kamu berpikir untuk pergi malah menjauh. Ya, ada energi kamu ingin menghilang atau ingin meninggalkan apa yang buat kamu sakit, buat kamu kecewa, walaupun ini buat kamu bahagia. Ibaratnya kayak kamu suka makan yang manis-manis, kayak gula gitu ya. Dan nggak selamanya gula itu baik kalau kamu makan terus-terusan. Ya, di sini ngasih lihat kamu akan berusaha untuk cut off atau mengurangi gula tersebut. Ya, sih. Jadi sini ngasih lihat walaupun ada perasaan sayang, perasaan cinta terhadap seseorang, tapi kalau misalnya kamu paham dia nggak baik untuk kamu atau kamu yang nggak baik untuk dia, kamu bersedia untuk berubah. Ya, berubah untuk fokus ke dalam hidup kamu sendiri, menjalani apa yang terbaik dalam hidup kamu. Walaupun menyakitkan di awal, aku lihat kamu bisa menerima. Ya. Tapi di sini akhirnya aku melihat justru semakin kamu melepaskan kontrol apapun yang nyakitin dan ngecewain kamu di sini, Pisces, justru malah cinta sangat hadir luar biasa. Kan Rahu bakal pindah di Aquarius bulan depan, tahun depan, ketemu dengan Saturn sebentar ya. Jadi di sini aku lihat kamu akan ada di fase memahami cinta seperti apa, kasih sayang yang seperti apa yang kamu mau gitu. Dan saat kamu mengerti dan memahami itu, kamu berikan ruang untuk diri kamu bertemu orang yang tepat itu tadi. Bisa jadi kamu udah bersama orang yang tepat, tapi energinya dia akan belajar untuk memahami kamu, ataupun kamu belajar memahami dia, tahu akan ada hubungan baru. Jadi dia bukan orang yang sama. A place like home adalah hubungannya bisa baru, orangnya bisa tetap sama gitu. Hubungan yang baru artinya belajar untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dia menjadi lebih memahami dan mengerti kamu, begitu juga kamu memahami dan mengerti dia. Oke, ataupun orang yang baru di sini artinya energinya akan ada perpisahan, komitmen baru. Si open ini energi divorce, bisa jadi ada perceraian ya, TikTok. Karena kalau tidak terjadi apa yang harus pergi saat ini, yaitu entah ego kamu atau egonya dia yang buruk, kebahagiaan gak akan pernah ada dalam hidup kamu. Dimana kita sering banget merasa kehidupan, kebahagiaan itu saat kita punya ini, punya itu. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sampai kita akhirnya paham hidup ini kita yang jalani. Hidup ini ya karena kita yang tahu harus gimana. Hidup ini adalah saat kita mengerti kita butuhnya seperti apa dan yang kita cari seperti apa. Bukan yang kita butuhnya B gitu, tapi yang malah kita beli, yang kita cari malah C, K, atau kita mencari yang A sih. Itu kan energi seseorang yang agak nggak ngerti sama diri dia sih. Jadi seseorang akan sangat mengerti apa yang benar-benar dia mau dan dia inginkan, dan itu adalah kamu. Jadi memang di sini ngasih lihat kamu akan memahami kalau memang benar-benar cinta ini yang kau mau, kasih sayang ini yang kau mau, kamu akan oke, ini yang aku mau, ini yang aku inginkan, aku akan memperjuangkannya. Nah, energi itu yang bermain. Oke. Ataupun seseorang yang bakal seperti ini ke kamu.
seseorang akan memperjuangkan kamu, seseorang akan sangat mengerti dan memahami kamu, mengerti apa yang benar-benar kamu mau, mengerti apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Nggak hanya sekedar harus bareng sama-sama terus, tapi nggak tahu harus gimana dalam hidup gitu ya. Ini energinya ngasih lihat banget seseorang yang I'm sorry, atau kamu yang mungkin berada dalam hubungan yang nggak tahu kedepannya mau gimana gitu, nggak jelas, cuman kayak entah dianya yang ingin bersama dengan kamu terus-terusan tanpa ada kepastian, ataupun kamu yang kayak gini ke dia. Ya nggak bisa terus-terusan kayak gitu, mau sampai kapan ya. Setiap hubungan pasti akan ada kejelasannya, setiap hubungan pasti ada tujuannya, dan seharusnya tujuan, goal, atau masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan untuk dibicarakan ya. Karena kalau pasangan ya harus membicarakan tentang perasaan, emosi, trauma, dan juga kesiapan diri ke depannya bakal gimana. Kalau hanya kamu yang membicarakan, menginginkan, dan dia freak out atau kamu freak out, ya artinya belum siap. Jadi sorry, kalau kamu belum siap akan komitmen ataupun dia, jangan dulu memikirkan tentang pengen cinta sejati, kasih sayang sejati. Karena cinta sejati gak akan pernah ada bagi orang yang benar-benar masih perlu fokus dengan dirinya sendiri. Karena kalau cinta sejati pun datang ke dalam hidup kamu, Pisces, kamu gak akan mengenalinya. Karena kamu sendiri belum mengenal cinta sejati dalam hidup kamu. Kamu berharap dari orang lain, dari pasangan kamu, yang juga sama mengharapkan dari kamu, ya sama-sama lack dong. Artinya dia gak ada dalam hidupnya dia, kamu juga gak ada. Kasarnya kayak kamu butuh air minum, tapi kamu ke rumah orang yang juga butuh air minum, dan dia gak punya air minum, gak punya air dalam hidup dia, dan begitu juga kamu gak punya air dalam hidup kamu. Kamu mengharapkan dia, kamu maksa dia untuk ketemu, dan juga dia untuk menemukan air itu, ya gak bisa. Karena dari awal sudah gak ada sih. Be realistis. Jadi hubungan kamu ke depannya akan sangat realistis, yang benar-benar menyentuh kenyataan. Kalaupun kamu menginginkan sesuatu yang real, nyata, perlihatkan juga kalau diri kamu layak untuk dapatkan itu. Jangan hanya karena kamu mau, tapi kamu belum persiapkan diri kamu untuk layak dapatkan. Karena semua orang pengen ibaratnya untuk jadi kaya, hebat, dapat apapun yang perfect, sempurna dalam hidup ya. Tapi kalau kamu gak bisa menghargai yang sempurna itu, ya gak akan bisa. Kasarnya ya semua orang mau punya duit yang banyak, jadi misalnya ya kita let's say, tapi gak semua orang mampu untuk menghargai duit itu saat duit itu ada, duit itu datang. Yang ada malah duit itu dihambur-hambur dan manajemen keuangannya buruk, dan ya gak akan ada artinya. Akhirnya duit itu ya akan habis percuma, gak akan ada hasilnya sih. Karena dari awal sudah gak mempersiapkan diri, hanya fokus dengan hasil apa yang bisa didapatkan. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.